Atasan di sebuah departemen store mengamuk mengusir bawahannya viral di media sosial. Satu korban kapal motor yang terbakar masih dicari. Bajing loncat kembali teror pengendara. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi video pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam karyawan dengan benda tajam di Mall Panakukang Square viral di media sosial. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Inilah video amatir seorang pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam dengan senjata tajam seorang karyawan di Mall Panakukang Square, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas keamanan mall yang melihat kejadian ini pun langsung membawa korban yang diancam agar tidak terjadi perkelahian. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Jeriadi, korban telah melaporkan kejadian tersebut. Kalau untuk saat ini menurut tanggapan dan pelaporan dari korban bahwa merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang. Dia mengancam pakai apa bang dalam videonya bang? Untuk saat ini dari rekaman video saya lihat berupa sebatang besi ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut dan akan memanggil sejumlah saksi untuk mengetahui motif pengancaman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Sementara itu meski telah berdamai, oknum TNI AD yang menampar petugas SPBU di Sika, Nusa Tenggara Timur tetap diproses hukum. Oknum TNI tersebut diproses dengan hukum yang berlaku di TNI Angkatan Darat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah video pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap petugas SPBU di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Selasa lalu. Video ini pun viral di media sosial. Oknum TNI ini sedang terburu-buru untuk berdinas dan meminta pengertian petugas SPBU untuk mendahulukannya. Namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi pemukulan. Usai kejadian, kedua belah pihak pun dipertemukan oleh pihak Kodim 1603 Sika dan berakhir damai. Namun meski keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan, namun proses hukum tetap berlanjut. Tadi malam sudah kita damaikan ya Pak ya atas kejadian ini. Berita ini sudah damai. Ini sudah masuk ke ranah proses. Ya walaupun anggota kami sudah damai, tapi anggota kami tetap harus bertanggung jawab ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Angkatan Darat. Oknum TNI ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di TNI Angkatan Darat dan mendapatkan sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari satu korban hilang dalam insiden terbakarnya kapal motor Karya Indah di perairan Lif Matola, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Untuk sementara waktu proses pencarian ditunda akibat kondisi cuaca yang mulai bergelombang. Salah satu korban kapal terbakar KM Karya Indah tak kuasa menahan tangis saat mengetahui suaminya belum ditemukan. Korban bersama istri dan 3 anaknya turut dalam pelayaran KM Karya Indah Ternate tujuan Sanana. Saat insiden kebakaran terjadi, korban hilang lebih dahulu menyelamatkan istri dan ketiga anaknya. Namun usai proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal berakhir, korban belum juga tampak di tengah rombongan.
Sebelumnya kapal motor Karya Indah terbakar di perairan Maluku Utara. Ratusan penumpang termasuk awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. KM Karya Indah yang berlayar dengan rute Manado, Ternate, Sanana terbakar di kawasan perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara. Lokasi kebakaran sekitar 5 mil timur laut dari Pulau Liva Matola kemarin. Para penumpang terjun ke laut mengenakan jaket pelampung untuk menyelamatkan diri. Beginilah proses evakuasi ratusan penumpang termasuk awak kapal motor Karya Indah Sabtu kemarin. Data dari Basarnas Ternate mengungkapkan bahwa jumlah korban sebanyak 275 orang dengan 274 orang selamat. Sedangkan data yang dikantongi KSOP Ternate sesuai daftar manifest berjumlah 181 orang dan 14 awak kapal. Kapal KM Karya Indah berkapasitas 1.148 gross ton berlayar dari Ternate menuju Sanana sebelum terbakar 5 mil dari pelabuhan Sanana. Itu pelan-pelan. Kita ke informasi lainnya, sebuah truk tangki Pertamina terguling dan terperosok ke parit di sisi Jalan Raya Madiun, Surabaya. Detik-detik tergulingnya truk tersebut sempat terekam kamera warga. Beberapa saat sebelum terguling, truk tangki yang tengah mengangkut 16.000 liter solar ini tampak oleng dan hilang kendali. Saat mencapai tikungan, truk berjalan lurus keluar jalur hingga akhirnya terperosok ke parit sedalam 3 meter. Diduga kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat supir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, supir truk dan kernet hanya mengalami luka ringan. Diketahui truk tangki ini tengah dalam perjalanan mengirimkan pasokan BBM dari Madiun ke Wonoasri. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor di Boyolali, Jawa Tengah nyaris terhimpit 2 truk besar saat berhenti di lampu merah. Hal itu terjadi akibat salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Detik-detik seorang emak-emak pengendara motor nyaris terhimpit 2 truk besar. Peristiwa ini terekam kamera CCTV Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Pengendara yang tengah berhenti di lampu merah nyaris menjadi korban kecelakaan lantaran salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Peristiwa ini terjadi pada 25 Mei lalu dan videonya viral di media sosial. Saat ini polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan memburu supir yang melanggar lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Lihat dari CCTV, kendaraan tersebut melawan arus, di mana di tengah-tengah ada sepeda motor yang kemungkinan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, dengan adanya video tersebut, kami dari Satlantas bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan yang mengawali kaitannya dengan CCTV yang ada di Kabupaten Boyolali. Nanti kita melaksanakan penyelidikan bersama-sama untuk mengetahui identitas kendaraan tersebut. 2 orang pria gagal menjamret sebuah telepon genggam di Kebonjeruk, Jakarta Barat. 1 orang pria berhasil tertangkap dan menjadi bulan-bulanan masa, sementara 1 pelaku melarikan diri. Milik seorang ibu yang tengah berbelanja di Jalan Panjang Cidodo, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penjamret ini pun menjadi bulan-bulanan warga. Saat menjalankan aksinya, pria ini berboncengan dengan temannya mengendarai motor. Belum sempat melarikan barang curiannya, warga berhasil menangkap 1 penjamret beserta telepon genggam yang dicurinya. Sementara 1 penjamret lainnya berhasil kabur. Malingnya itu 2 orang. 2 orang? Iya, 2 orang. Jadi si temennya itu ketinggal bang, apa gimana? Iya, Bang? temennya ketinggal. Tinggal. Tahu maling itu dari, maksudnya tahunya gimana bang malingnya bang? Dari gerak-geriknya itu dia putar balik langsung dempet di motor orang. Jadi si ibu itu lagi belanja, ada HP ketinggalan di sebelah sini. HP-nya jadi di tangan, saya terbongkar.
tonjokin, langsung saya bilang maling, saya kejar. Oh, dikejar. Aksi kawanan bajing loncat di Cakung, Jakarta Timur direkam pengendara. Para pelaku nekat melancarkan aksinya di tengah kepadatan arus lalu lintas. Dari rekaman kamera pengendara, kawanan bajing loncat mengambil muatan truk di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan arus lalu lintas yang padat. Bajing loncat. Meski demikian, pengendara lain tak berupaya menghentikan aksi pelaku sehingga kawanan bajing loncat dengan bebas melancarkan aksinya. Aksi serupa sudah kerap terjadi. Akibatnya kini warga mengaku resah dan takut jika melintas di Jalan Raya Bekasi Cakung. Takut gitu untuk melintas di daerah situ, Mas. Itu tanggapannya gimana? Jadi resah apa khawatir gimana? Resah sama khawatir juga sih, masalah itu kan masalah kenyamanan lalu lintas sama masyarakat sekitar juga ya maksudnya. Aksi bajing loncat juga pernah terjadi di Cilincing, Jakarta. Unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara berhasil meringkus kelompok bajing loncat dengan motif pemalakan disertai ancaman terhadap sopir truk. Satu tersangka tertangkap berinisial AK merupakan seorang pelajar setelah pencarian kurang dari 12 jam. Pelaku pemalakan merupakan kelompok bajing loncat yang beranggotakan 4 orang. Aksi para tersangka ini sebelumnya dilakukan 3 kali di wilayah yang sama dengan target para sopir truk dan mengambil handphone yang berada di dashboard mobil. Motif pelaku yakni pemalakan disertai ancaman dan kekerasan untuk mendapatkan uang dari korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembunuh wanita di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta berprofesi sebagai satpam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.